Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kudus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, bahwasanya anugerah-Mu boleh turun atas kami. Kasih karunia memampukan kami untuk menerima berkat baik secara rohani, baik perkenan-Mu, baik secara karunia roh. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bernafas dengan leluasa. Kami boleh menghirup kehidupan yang Kau berikan buat setiap kami, Bapa. Kami mau memulai menghitung anugerah-Mu dari saat kami terbangun pagi hari ini. Kami mau menghitung anugerah demi anugerah yang Kau berikan buat kami, untuk menjadi alasan kami bersyukur kepada Engkau. Dan inilah hati kami, Tuhan. Kami mau datang. Kami haus, kami lapar. Kami butuh Engkau dalam setiap apa yang kami perbuat. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Dalam setiap apa yang kami lewati, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik, kami membutuhkan Engkau. Buat roh kami mendekat, melekat menjadi satu, Tuhan. Menjadi satu kesatuan dengan Engkau. Jangan biarkan kami jauh daripada Engkau ataupun kami menjauh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang bawa hati kami dan kami mau menyembah-Mu saat ini. Ya Ramashikinata Karamashikinata. Kinaramashikinata Karamashikinata. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan bersama-Mu Tuhan, jadikanku
jadikanku berjandamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan, berjandamu untuk memuliakan-Mu, untuk Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau selalu mengiring Engkau. Kemanapun Engkau berjalan, kami berjalan. Kemanapun Engkau berhenti, kami mau berhenti. Kemanapun Engkau berada, kami mau ada di sana. Buat hati kami terus melekat kepada Engkau ya Tuhan. Buat hati kami terus mengagumi karya-Mu. Ketika Engkau berjalan, kadang kami berhenti. Ketika Engkau mau berhenti, kadang kami berjalan. So, ampuni kami Tuhan. Dan bawalah kami ke dalam dimensi anugerah yang lebih besar. Supaya kami lebih utuh mengenal Engkau. Melihat-Mu dengan jelas. Melihat-Mu bukan sebagai kepala, melihat Engkau bukan sebagai tubuh. Dan Engkau bukan sebagai tangan atau kaki. Tapi melihat-Mu Tuhan, seperti melihat Bapa di surga. Beri kami kehausan. Haus untuk mengenal Engkau. Beri kami kelaparan. Lapar akan firman-Mu. Beri kami candu yang bergantung penuh kepada Engkau. Roh Kudus, bantu setiap kami untuk memiliki satu pikiran dengan Engkau, memiliki perasaan dengan Engkau. Semua beban, semua pikiran yang melayang-layang, kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, thank you. Saja Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menemukan satu saja kemurahan Tuhan dalam hidup Anda, sederhana. Satu saja dalam waktu yang dekat. Jadikan itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya Anda lebih bisa berfokus hanya kepada Tuhan. Hati Anda mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bukan lip service. Mengucap syukur bukan dengan perkataan
perkataan. Tapi betul-betul Bapak Ibu Saudara mengucap syukur karena ada alasan. Anda merasakan, Anda menjamah kebaikan Tuhan. Thank you Lord, thank you. Tuhan, setiap hamba-Mu juga berdoa setiap anak-anak Allah di tempat ini, bagi mereka yang rindu seperti anak Allah Ibu Reta ini, yang rindu mendengar suara-Mu saat ini. Tuhan, bantu. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun di tempat ini yang masih belum yakin bahwa sebetulnya Engkau sudah bicara dalam hati nurani mereka, saat ini, pagi hari ini mendengar. Berikan satu kalimat kekuatan sebagai konfirmasi daripada bahwa Engkau bicara kepada mereka. Satu kalimat konfirmasi tentang masalah yang mereka alami. Dan biarlah itu menjadi bukti bahwa Engkau bicara. Mari Tuhan, mari. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap belenggu yang merintangi, setiap sampah yang membebani untuk menangkap, untuk mendengar suara-Mu, kami bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan air-Mu yang hidup. Tuhan, jadilah tahir. Dengan darah-Mu Tuhan, hati mereka dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Saya mau bagikan apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat ini, Tuhan memberikan seperti selendang. Saya bilang seperti. Itu kain yang panjang. Dan dipakaikan di bahu dan kepala seorang perempuan. Dan saya berdoa untuk meminta hikmat Tuhan, apa arti ini? Perempuan yang dipakaikan selendang berwarna ungu itu, dia sedang bersimpuh dan menangis. Warna ungu melambangkan kemuliaan Tuhan. Selendang yang disematkan itu menjadi satu bukti, itu satu penghargaan. Sama layaknya di beberapa tempat, kalau ada tamu kehormatan, tamu itu diberi, entah itu selendang, entah itu satu baju yang buat mereka itu sebuah kehormatan. Ini Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan memberikan satu
penguatan kepada orang yang diberikan ini. Dia bilang, jerih lelahmu tidak sia-sia, nak. Apa yang kau alami ini adalah jalan untuk mengikut aku. Ingatlah perbuatanku akan engkau. Ingatlah apa yang aku lakukan buat engkau. Ini menjadi penanda engkau selalu bersama-sama dengan aku bersama-sama dengan engkau. Dan kesudahan dari pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Aku memberimu kemuliaan. Jadilah teguh. Jadilah kuat. Tuhan, hamba gak tahu siapa yang kau maksud saat ini. Tapi biarlah melalui hati nurani mereka engkau bicara lebih dalam. Engkau yang menunjuk dan engkau yang mengkonfirmasi dalam setiap hati nurani mereka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. Yes. Bagi mendapatkan satu vision ini, bebaskan, lepaskan. Kalau engkau dilawat pada pagi hari ini. Yes. Silakan Roh Kudus. Ya. Oke, menghitung tetesan air mata setiap anak-anak Allah ini. Dan biarlah ini menjadi kekuatan yang baru, kekuatan supranatural. Untuk orang yang mengalami ini, Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Ibakarana masuri nekena takarana maya takarana sikina. Ya. Nikmatilah kasih-Nya secara bebas. Yes Lord, yes Lord. Kinara masikina turia masyanturia nama. Hora masikina takana maya turia nekiara masyina. Yes Lord. Lanjutkan dan bebaskan Tuhan. Dan saat ini bicaralah melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau dengar. Bajak tanah hati kami, Roh Kudus. Supaya kami dapat menangkap apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman pada pagi hari ini yang saya boleh bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada di Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ke-11. Ayatnya sederhana. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan saya coba mencari di terjemahan lain, di Amplified Bible. Saya akan bahasa Indonesia akan sekaligus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman-Nya berkata demikian, dan ini agar aku dapat mengenal Dia, baik secara pengalaman, menjadi lebih mengenal Dia secara menyeluruh. Garis bawahi, mengenal Dia secara menyeluruh,
kemudian memahami keajaiban luar biasa dari pribadi Yesus yang lengkap. Dan dengan cara yang sama mengalami kuasa kebangkitannya yang melimpah dan aktif menjadi orang percaya, agar aku dapat berbagi persekutuan penderitaannya dengan terus-menerus menjadi serupa. Baik itu dirasakan di dalam hati menjadi serupa dengannya, dengan kematiannya, mati seperti dia. Sehingga aku dapat mencapai kebangkitan yang akan membangkitkanku dari kematian. Saudara, ternyata penjelasan ini ayat Filipi pasal 3 ayat 10-11 begitu dalam, saudara. Kalau Anda perhatikan, Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus dengan begitu rupa dia menceritakan background-nya, dia menceritakan kehidupannya seperti apa. Kalau zaman sekarang, Paulus itu orang yang terhormat, saudara, orang yang berpendidikan, orang yang punya pengaruh, kira-kira begitu. Tapi dia tinggalkan, saudara. Dia tinggalkan, dia tidak puas, dia tidak bangga terhadap itu semuanya. Dia lepaskan itu dengan tujuan apa? Dia mau mengenal Yesus secara seluruh, perhatikan, secara keseluruhan. Seringkali, saudara, kita mengenal Tuhan itu bagian demi bagian. Nah, kita baru mengenal kepalanya saja, baru mengenal tangannya saja, baru mengenal tubuhnya saja, atau bahkan mengenal matanya saja, atau bahkan mengenal kakinya saja, saudara. Dan pengenalan kita akan Tuhan akan terus bertumbuh, berkembang. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Saya mau bilang, mengenal Tuhan bukan hanya dengan tulisan. Kenalah Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya, saudara. Tentu dibarengi dengan apa? Dapat mendengar suara Tuhan. Tapi gini, buat saudara yang belum dapat mendengar suara Tuhan hari ini, kenalah Tuhan melalui apa yang dia telah perbuat. Perhatikan di sini. Apa yang mungkin dialami oleh kita, yang rasanya itu tidak mungkin, saudara, menjadi mungkin. Saya kenal dengan orang dekat. Singkat cerita, saudara, mengalami satu kondisi harus ditindakan operasi. Lalu orang yang saya kenal ini akhirnya membayar dulu jutaan. Setelah dibayar, asuransinya berproses. Kemudian setelah proses segala macam, ternyata dapat kabar kalau permohonan asuransi untuk klaimnya ini ditolak. Kalau mungkin jumlahnya 500.000, 1 juta, 2 juta mungkin bisa lewat, saudara. Ini 2 digit. Ya. Lalu Tuhan nitipkan pesan di dalam hati saya. Saya bilang kepada orang yang saya kenal ini, tenang, Tuhan akan kembalikan. Itu saya bilang sebelum ditolak permohonannya. Bayangkan, saya sudah memberi pesan begitu, Tuhan akan dukung, Tuhan akan gantikan, gak tahu dengan caranya bagaimana, tapi beberapa waktu kemudian dia dapat kabar dari satu perusahaannya, asuransinya ditolak. Kayaknya gak masuk akal ya. Apa yang didapat, Tuhan ngomong apa, kok gak kejadian. Lalu tidak lama, pihak bagian finance di perusahaan tersebut minta orang ini untuk email alasannya kenapa dirawat di klinik atau rumah sakit tersebut. Akhirnya orang ini kirim email lah. Puji Tuhan, saudara. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba orang ini dapat kabar kalau akhirnya biaya itu ditanggung 100%.
terkadang gini, kita udah percaya, tapi apa yang kita lihat itu gak sesuai dengan iman kita, betul ya? Tapi saya mau bilang, jangan berhenti di sana, percayai Tuhan. Memang pada saat kita tidak melihat apa yang Tuhan janjikan, kadang kita akan ngedown, kadang kita akan terpuruk, kadang kita akan menyesal, kadang kita akan pada akhirnya, aduh, kenapa bisa begini? Betul ya? Tapi teruslah percayai Tuhan, saudara. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara mampu menangkap suaranya, percayai suaranya itu. Ketika saudara mempercayai suara Tuhan, mempercayai Tuhan berkata kepada Anda yang sesuai dengan kebenaran firman tentunya, jadikan ini iman. Iman adalah mempercayai setiap perkataan Tuhan, saudara. Tapi kalau sampai nggak terjadi pun gimana? Ini extra mile, ini iman yang step berikutnya, saudara. Tetap percaya dia sebagai Tuhan, karena dibalik dari segala apa yang menurut kita gagal, saudara, satu campur tangan Tuhan, gitu loh. Ya, nah kaitannya apa dengan ayat tersebut, saudara? Dikatakan Paulus menghendaki supaya dia mengenal Yesus secara utuh. Secara utuhnya baik kuasa kebangkitan. Tuhan dimuliakan. Kita dapat sesuatu yang mungkin kita imankan, saudara. Tapi sebaliknya, kenalah Tuhan dalam penderitaannya. Yaitu apa? Ketika kita mungkin beriman, tapi nggak kunjung kita lihat, atau bahkan sebaliknya, apa yang kita harapkan, kok kayaknya mundur, kok kayaknya gagal, dan lain sebagainya, saudara. Ambillah itu untuk mengenal penderitaan Tuhan, saudara. Sehingga pada akhirnya apa? Kita beroleh satu kebangkitan. Kita beroleh kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Itu cara mengenal Tuhan. Sehingga saudara bisa menceritakan kepada orang lain. Minggu lalu saya ketemu dengan Pak Yus. Biasa kalau saya ketemu sama beliau, ditanya, gimana kabar Pak? Gitu. Kalau saya ditanya kabar itu, saya mesti punya satu cerita gitu ya. Tapi bukan cerita yang diada-adain, bukan gitu. Saya cerita bagian gini aja, apa yang Tuhan ajarkan buat saya sama istri saya belakangan. Iya Pak, Tuhan tuh ajarin saya untuk menghitung kemurahan-kemurahan Tuhan dari hal yang terkecil. Misalnya apa? Sekali waktu ngisi BBM, ya kelihatannya rame banget. Terus di intuisi saya bilang, ambil bagian kiri. Ya udah diambil, ternyata kosong. Artinya apa? Nggak perlu pakai mengular panjang. Itu kan satu kemurahan juga, saudara. Ya. Nah, saya ajak saudara untuk memulai menghitung kemurahan-kemurahan Tuhan yang sederhana-sederhana, yang kecil-kecil itu. Yakin itu dari Tuhan. Itu salah satu cara untuk mengenal Tuhan juga. Amin. Dan terakhir sebelum kita doa aja, saya berbagi apa yang tiba-tiba Tuhan perlihatkan. Di dalam suasana yang haru, ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu gitu yang tersungkur, dia menangis. Lalu Tuhan datang dan menyematkan selendang itu warna ungu. Dan ini berkaitan dengan firman ini, saudara. Kalau kita mau berjuang, kita mau mengenal Tuhan di dalam penderitaannya, dalam kematian Tuhan Yesus, itu sesuatu yang sengsara, itu sesuatu yang menyakitkan di hati kita, itu yang memilukan hati kita, saudara. Tapi ketika Anda terus tetap percaya kepada Tuhan, tentu kasih kemuliaan. Amin. Pegang terus. Saya mau bilang pegang terus. Karena pada akhirnya saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara dapetin itu bukan sesuatu barang yang fana. Nanti boleh WA ke saya. Tapi kalau Tuhan bicara kepada Anda tentang hal ini, silahkan. Sekarang berdoa lebih lanjut. Tuhan memang gak kasih namanya siapa. Tapi gendernya ibu-ibu.
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita berdoa. Haleluya. Bapak, ini kerinduan kami. Kami mau mengenal Engkau, kami mau mengenal Tuhan Yesus dan Roh Kudus secara utuh. Baik di dalam kebangkitan Tuhan, baik di dalam penderitaan Tuhan, maupun di dalam kematiannya. Ketika kami mulai mengenal Engkau Tuhan dalam kebangkitan-Mu, mungkin kami bisa bersyukur. Karena apa yang kami harapkan, apa yang kami imankan itu boleh jadi karena kuasa-Mu. Tapi saat kami mau mengenal tentang penderitaan-Mu Tuhan, beri kami hati-Mu. Terlebih lagi, ketika kami mau mengenal tentang kematian, itu sesuatu hal yang kami gak bisa bayangkan. Rasanya kami gak bisa bergerak, rasanya kami udah gak bisa apa-apa lagi. Rasanya kami sudah habis lenyap. Tapi biarlah kami memakai itu untuk mengenal kematian-Mu Tuhan, supaya semakin nyata iman kami menerima kebangkitan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Iman kami naik, iman kami tidak dibawa masalah lagi. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa dalam doa anak-Mu terkasih, Ibu Delta yang sedang bergumul kepada Engkau Tuhan tentang anaknya ini. Kami berdoa buat Norman dimanapun dia berada saat ini. Tuhan, Kau yang memberi dia kekuatan. Tuhan, Engkau yang bicara. Pulanglah, Nak. Pulang. Nyatakan Tuhan kalau Engkau mau menolong dia. Saya minta malaikat Tuhan untuk menemukan Norman dan membawa pulang dengan selamat. Bahkan lebih daripada itu, masalah yang dihadapi boleh diselesaikan dengan bijak. Kami percaya Tuhan, dalam waktu yang singkat, 1 hari 2 hari ini, kalau bisa sehari ini juga, Engkau yang menjawab doa anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami meteraikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga turut berdoa buat keluarganya. Kamu bawa pertobatan segenap keluarganya Bu Delta. Bahkan untuk setiap anak-anak-Mu Bapa di Zoom meeting ini yang sedang dia bergumul tentang keluarganya, tentang masa depannya, tentang penghidupan, atau bahkan hati mereka yang saat ini sedang tawar, malas untuk baca Alkitab, malas untuk berdoa. Karena tertelan dengan begitu banyaknya masalah pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa, biar api-Mu menyambar mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Api-Mu membakar roh mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang suam-suam kuku jadi panas kembali. Bagi yang tertelan dengan masalah pergumulan hidup mereka, Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus beban-beban itu. Mungkin bebannya masih ada, tapi yang beda, hati, respon, dan kekuatannya untuk melepaskan ini semuanya.
sehingga namamu dipermuliakan Tuhan. Kirana masyikira to kiarama. Kirana masyara to kiarama syikira taka. Tuhan, curahkan bersama-sama dengan Bapa, curahkan roh pengertian, roh hikmat, roh wahyu setiap anak-anak Allah ini untuk menangkap kasih karunia yang Kau berikan buat kami semuanya. Bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia untuk menerima kebenaran firman, mengerti kebenaran firman, menghidupi kebenaran firman, serta kasih karunia perkenanan-Mu bahwa Engkau Allah penyedia. Berkat-Mu saat ini curahkan untuk bahwa kehidupan setiap anak-anak Allah yang tidak berkekurangan, dan juga bawa setiap anak-anak-Mu ini Bapa ke dalam kasih karunia untuk menikmati dan memiliki karunia roh untuk bekerja bersama-sama dengan Engkau, untuk melayani Engkau, untuk menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh mengenal anugerah-Mu secara utuh. Dan akhirnya kami mengenal Engkau pribadi-Mu secara utuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah bukakan mata setiap hati kami, mata hati kami menjadi terang benderang untuk mengerti pengharapan apa yang terdapat di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, ya Ramashita Kurina Makara Mashikina. Saya minta dengan hormat Ibu Nur Haida di sini untuk membantu saya berdoa buat keluarga demi keluarga untuk dimenangkan. Silakan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Bapa yang kekal sampai kekal. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyembah Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Engkau membangunkan kami pada pagi ini. Tuhan, terima kasih Kau datangi kami yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa kepada-Mu buat firman-Mu. Kami mau mengenal pribadi-Mu seutuhnya Tuhan. Roh Kudus, ambil alih seluruh hati nurani kami. Ambil alih. Bukakan selubung-selubung di dalam hidup kami untuk kami dapat mengenal Engkau Bapa. Karena hanya Engkau yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Engkau beli dengan harga yang mahal. Dengan darah-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk menyelamatkan kami. Engkau tempat kami mengadu Bapa. Engkau tempat kami Tuhan untuk curhat Tuhan. Kami tahu Engkau mengerti setiap hati kami, kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Engkau penolong kami yang sejati Bapa. Tuhan, pagi hari ini Kau melihat hati anak-anak-Mu Tuhan. Yang ada Tuhan beban-beban di dalam hati mereka. Di dalam setiap keluarga-keluarga. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan ada di dalam setiap keluarga kami. Kami mau tarik sorga di dalam hati kami. Di dalam keluarga kami. Amin. Di dalam tempat kami berada. Di kota setiap kami. Bahkan di dalam bangsa kami.
sejahtera, damai sejahtera di dalam bangsa kami. Bapa, terima kasih. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke. Turun terus Tuhan. Kebenaran-Mu ada di bangsa kami. Amin. Pemerintahan kami taruhkan dalam tangan-Mu. Hikmat-Mu mengalir buat Presiden kami Joko Widodo. Tuhan menolong semua. Apapun yang terjadi di bangsa kami, Engkau terus menyuarakan kebenaran-Mu. Bongkar Tuhan. Segala yang tidak benar, bongkar dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau berdiri atas bangsa ini. Dan Engkau berfikir dan Engkau mengasihi bangsa kami. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan mau melihat setiap keluarga kami yang punya masalah. Kami tahu Engkau terbesar. Engkau terbesar dan Engkau sudah selesaikan apapun yang kami rasakan. Karena kami tahu Engkau penolong kami yang sejati. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Berkati Bapa, anak-anak yang Kau titipkan untuk kami pelihara. Mereka milik-Mu Tuhan. Masa depan mereka ada padamu. Sekolah mereka ada padamu. Bahkan jodoh-jodoh mereka yang terbaik ada padamu. Kau berikan kepada mereka. Dimanapun mereka berada, anak-anak kami. Sertai mereka ya Tuhan. Tutup hati mereka dari perkara-perkara yang tidak benar. Pakai mereka. Ajari mereka untuk takut akan Engkau. Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, kami sebagai suami-suami. Jadikan imam-imam yang baik, Tuhan. Tarik mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Tarik mereka ya Tuhan. Di dalam kasih karunia-Mu. Untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Dan mereka dapat hidup. Karena Engkau sajalah Tuhan Juru Selamat. Satu-satunya. Kami sebagai istri jadi penolong yang baik. Tuhan tolong. Berkati kami sebagai ibu. Terima kasih Bapak, berikan kami terus nikmat. Untuk menjadi istri-istri yang baik di hadapan Tuhan. Dan terlebih jadikan kami berkat. Dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Buat saudara-saudara kami yang ada di Zoom ini. Tuhan tolong mereka. Berkati ya Bapak. Terima kasih. Saudara-saudara kami mungkin sakit. Engkau penyembuh yang sempurna. Oh, jamah mereka dan lawati Tuhan. Karena firman-Mu katakan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap penyakit kami. Amin. Kami ambil semuanya itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menjadi sehat, kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Berkati Bapak Agus keluarga. Pakai terus hikmat-Mu terus mengalir atas mereka. Berkati RTM Tuhan, wadah ini Tuhan, terima kasih kami ada di wadah ini. Engkau yang akan terus melanjutkan rencana-Mu di dalam RTM. Berkati para guru kami, hamba-hamba-Mu yang ada di RTM. Bapak, terima kasih. Kami percaya damai sejahtera-Mu terus bekerja di dalam setiap hati, pikiran, perasaan kami. Bahkan di dalam setiap rumah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya. Kami serahkan seluruh doa kami. Dan kami sudah menerimanya. Karena kami minta semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Nur Haida. Bapak Ibu Saudara, sewaktu Ibu Nur Haida berdoa, Tuhan berkatakan perkataan profetik yang kuat. Dia minta supaya kita bikin kamar, bikin ruang spesial buat Tuhan. Saya bingung menjelaskannya bagaimana. Tapi akhirnya hikmat seperti mengingatkan saya gini. Saya ingat dulu zaman SMP kalau saya nggak salah. Saya minta sama orang tua untuk kamar untuk saya pribadi. Tujuannya apa sih?
supaya kita bisa membuat kegiatan kita secara private. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, itu kadang membutuhkan tempat private, betul nggak ya? Satu waktu, satu tempat yang Anda nggak mau diganggu, Anda mau benar-benar enjoy dengan diri Anda. Nah, gambarnya kayak gitu. Kayak misal sekarang Anda lagi berdoa, pasti cari tempat yang nggak mau diganggu gitu, betul nggak? Atau nggak mau mengganggu yang lain. Ya kalau memang nggak bisa, ya udah. Ya dimanapun juga bisa, dimanapun juga tempatnya, akhirnya Anda mau. Betul ya? Tapi pada intinya sebetulnya setiap kita itu butuh space, butuh ruang, butuh kamar untuk apa? Untuk private. Nah, pagi ini Tuhan ingatkan secara kuat. Buat space buat Tuhan di dalam hidup Anda. Buat kamar bagi Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Gimana caranya? Ambil momen pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Amin. Ingat. Buat space, buat ruang, buat kamar untuk Anda bersama dengan Tuhan. Supaya Anda dengan bebas, Anda dengan leluasa, Anda punya hubungan yang private, secara personal dengan Tuhan. Yuk kita bawa dalam doa. Tuhan, pagi ini kami mau bikin space dalam hidup kami. Kamu bikin kamar pribadi antara Engkau dengan kami. Sehingga kami boleh bebas, kami boleh leluasa punya hubungan dengan Engkau. Kami boleh menyembah-Mu, dan kami bahkan boleh datang kepada Engkau dengan keluh kesah kami. Dengan keadaan kami, hati kami apa adanya, kami boleh bebas tanpa harus dihakimi oleh siapa-siapa, tanpa harus dipengaruhi oleh standar-standar yang manusia buat. Tuhan, kami mau deklarasikan, tinggallah di dalam hidup kami. Jadikan hidup kami menjadi ruang, menjadi kamar yang private buat Engkau. Thank you Tuhan, thank you. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk pagi yang indah ini. Sebentar kami melakukan aktivitas kami, biar Engkau yang pimpin. Ya, hati kami yang dipenuhi oleh hadirat-Mu, hati kami yang dipenuhi oleh kekuatan-Mu. Jadi modal kami berjalan bersama dengan Engkau. Jadikan hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah berkat-Mu tercurah untuk setiap anak-anak Allah di tempat ini. Apa yang mereka sedang lakukan, apa yang mereka sedang kerjakan. Buat setiap tangan-tangan ini punya urapan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, penghidupan, cukupkan hari ini di dalam nama Yesus. Yang menanti-nanti kesembuhan, nyatakan Tuhan, kesembuhan-Mu terjadi. Thank you Tuhan, thank you. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini sama seperti yang ada di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.